Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukni Elaya Effendi dengan NIM 19030111. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Modal Epidemic SARS pada Pecandu Game Online. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Permodalan Matematika dengan dosen pengampu Dr. Andus Mediarosa, MSI. Pada makalah ini akan berisi bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2-nya landasan teori, bab 3-nya pembahasan, dan bab 4-nya penutup. Yang pertama kita akan membahas bab 1 yaitu pendahuluan, di mana pada bab 1 pendahuluan ini akan berisi latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penulisan. Dengan latar belakang, kita mulai dengan latar belakang, di mana kecanduan itu merupakan suatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan berlebihan, sehingga kecanduan ini merupakan hal-hal lain dan membuat seseorang tidak dapat mengontrol diri. Di zaman milenial ini, mayoritas orang menggunakan teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Salah satunya penggunaan teknologi dalam bermain game. Bermain game ini merupakan kegemaran yang dilakukan oleh berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, bahkan orang dewasa sekarang juga bermain game. Apalagi dengan teknologi yang berkembang, membuat akses untuk bermain game menjadi lebih mudah, sehingga memicu kecanduan. Kecanduan game online ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu seperti game ini dijadikan sebagai media untuk belajar berpikir, komunikasi, meningkat konsentrasi, dan meningkatkan daya analisa yang kuat. Dampak negatif dari kecanduan game online ini bisa berdampak pada psikis, seperti kecanduan, dan jika game konten ini bersifat kekerasan, maka hal ini dapat memicu meningkatnya pikiran agresif dan perasaan, perilaku, dan turunnya prososial. Dampak negatif dari kecanduan game online ini bisa berdampak pada fisik, seperti pancaran radiasi, dan radiasi inilah yang merusak mata dan otak. Selanjutnya dampak negatifnya itu adalah kurangnya interaksi sosial karena kecanduan game online tadi, dan hal yang paling mengerikan yaitu dapat menyebabkan kematian. Hal inilah yang menjadi masalah yang harus diselesaikan. Dalam matematika, penyelesaian masalah di berbagai bidang seperti bidang kesehatan maupun fenomena sosial seperti kecanduan dapat menggunakan pemodalan matematika, di mana pemodalan matematika itu sendiri merupakan proses penyederhanaan masalah dalam bentuk abstrak, fenomena nyata, salah satunya game kecanduan game online yang dituangkan dalam bentuk matematika. Pemodalan matematika ini melibatkan konsep matematika seperti persamaan, pertidaksamaan, fungsi, serta kunci. Pemodalan matematika ini dalam penerapannya fenomena atau masalah menjadi topik yang akan diimplementasikan dalam matematika sesuai dengan asumsi yang dibangun, lalu dikaji secara matematik untuk penyelesaian. Kemudian solusi yang didapatkan diinterpretasikan ke dunia nyata. Model yang sering digunakan adalah model epidemi, di mana model epidemi ini merupakan model yang mengkaji hubungan populasi dengan kejadian epidemi, misalnya penyebaran suatu wabah dalam populasi tertentu. Model epidemi ini terbagi menjadi dua, model tanpa vektor dan model vektor. Contoh dari model tanpa vektor ini yaitu SARS, di mana SARS itu terdiri susceptible, infected, dan recovered. Selanjutnya contohnya yaitu SARS, di mana SARS ini susceptible, infected, removed, dan susceptible lagi.
Selanjutnya share, di mana share ini susceptible, exposed, infected, dan recovered. Selanjutnya contoh model host vector itu adalah DPD, kaki gajah, dan flu burung, dan lainnya. Pemodelan matematika yang digunakan pada pecandu game online ini adalah model epidemic search. Pada model ini, populasi diamati menjadi 3 kompartemen, yaitu susceptible, di mana susceptible ini keterangannya yaitu individu yang tidak atau rentan bermain game online. Selanjutnya, infected, di mana infected ini merupakan individu yang aktif bermain game online. Selanjutnya adalah recovered, di mana recovered ini merupakan individu yang berhenti bermain game namun masih berpeluang untuk main kembali. Model epidemi pada pecandu game online ini dibuat untuk dapat melihat populasi pecandu game online, sehingga dapat memprediksikan apakah akan terjadi epidemi atau tidak pada pecandu game online ini. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah pada tulisan makalah adalah yang pertama, apa dampak dari kecanduan terhadap game online tersebut. Selanjutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi penyebaran kecanduan terhadap game online. Selanjutnya, bagaimana model matematika search terhadap kecanduan game online ini. Dan yang keempat yaitu bagaimana solusi model search terhadap kecanduan game online. Selanjutnya kita masuk pada tujuan masalah. Berdasarkan rumusan masalah telah dibacakan, maka tujuan penulis makalah ini adalah yang pertama mengetahui dampak dari kecanduan terhadap game online ini. Yang kedua, mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi penyebaran kecanduan terhadap game online. Yang ketiga, mengetahui model matematika search terhadap kecanduan game online. Dan yang keempat adalah memaparkan solusi model matematika search terhadap kecanduan game online. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bab 2 yaitu landasan teori. Di mana landasan teori ini terdiri dari persamaan diferensial, sistem persamaan diferensial, analisis kestabilan, linearisasi, nilai dan vector agent, kestabilan Gotthold width, bilangan reproduksi dasar, model epidemi, dan kecanduan game online. Kita mulai dengan persamaan diferensial, di mana persamaan diferensial itu merupakan persamaan yang melibatkan variabel tak bebas dan turunan-turunannya terhadap variabel bebas. Nah, persamaan diferensial ini terbagi atas dua. Yang pertama, persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial biasa ini merupakan persamaan diferensial yang hanya memiliki satu variabel bebas, dan persamaan diferensial parsial ini merupakan persamaan diferensial yang memiliki lebih dari satu variabel bebasnya. Nah, pada contoh ini, contoh pertama yaitu x kuadrat dikali dengan d, turunan kedua y terhadap x dikulang dengan 6x dikali dengan turunan y per dx sama dengan 0. Nah, pada contoh satu ini kita dapat menentukan variabel tak bebas dan variabel bebasnya. Nah, dalam bentuk dy dx ini, y ini sebagai variabel tak bebas, dan x merupakan variabel bebasnya. Nah, pada contoh 2, y aksen sama dengan eksponen pangkat dengan x ditambah dengan sin x. Pada contoh 2 ini, y sebagai variabel tak bebasnya dan x juga sebagai variabel bebasnya. Nah, contoh 1 dan pada contoh 1 kita hanya memiliki satu variabel bebas, sehingga persamaan ini dinamakan sebagai persamaan diferensial biasa. Nah, pada contoh 2,
juga hanya memiliki satu variabel bebas, sehingga pada contoh 2 ini juga merupakan persamaan diferensial biasa. Nah, pada contoh 3, V sebagai variabel tak bebas dan X variabel bebas dan Y juga variabel bebas. Sehingga contoh 3 ini merupakan persamaan diferensial parsial. Kenapa? Karena pada contoh 3 ini memiliki dua variabel bebas. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya persamaan diferensial ini terdiri dari persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Nah, pada persamaan diferensial biasa ini terdapat persamaan diferensial linear dan persamaan diferensial non-linear. Persamaan diferensial linear ini merupakan persamaan diferensial yang berpangkat 1 pada variabel tak bebas dan turun-turunannya. Sedangkan persamaan diferensial yang bukan persamaan diferensial linear kita beri nama yaitu persamaan diferensial non-linear. Seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa persamaan diferensial biasa ada yang persamaan diferensial linear dan persamaan diferensial non-linear. Nah, bentuk umum dari persamaan diferensial linear ini merupakan anal T pangkat N ditambah dengan A satu T, Y pangkat N ditambah 1 sampai dengan A N T dikali dengan Y sama dengan FT. Sebuah persamaan diferensial dikatakan linear harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, variabel-variabel tak bebas dan turunannya paling tinggi pangkat 1. Yang kedua, tidak mengandung perkalian antara variabel tak bebas dengan variabel tak bebas dan tidak adanya perkalian antara variabel tak bebas dengan turunannya. Nah, terlihat pada contoh yang pertama, XY aksen dikurang dengan 2Y sama dengan X pangkat 3. Nah, pada contoh ini X sebagai variabel bebas dan Y sebagai variabel tak bebasnya. Nah, terlihat pada contoh 1 variabel tak bebasnya hanya memiliki turunan dari variabel tak bebasnya itu pangkat 1 dan tidak ada perkalian antara variabel tak bebas dan juga tidak ada variabel tak bebas yang perkaliannya terhadap turunannya. Sehingga pada contoh 1 ini dikatakan sebagai persamaan diferensial linear. Selanjutnya pada contoh 2, Y double aksen ditambah dengan 2 E pangkat T ditambah Y dikali Y aksen ditambah Y kuadrat sama dengan T pangkat 4. Nah, pada contoh 2 ini Y sebagai variabel tak bebas, T sebagai variabel bebas. Nah, kita lihat yang pertama syarat dari linear itu turunan dari variabel tak bebasnya berpangkat 1. Semua sudah memenuhi. Selanjutnya yang kedua yaitu tidak adanya perkalian antara variabel tak bebas dan variabel tak bebasnya. Selanjutnya tidak ada perkalian antara variabel tak bebas dan turunannya. Nah, pada contoh 2 terdapat perkalian antara variabel tak bebas dan turunannya dan juga perkalian antara variabel tak bebas dan tak bebas. Sehingga contoh 2 ini dikatakan sebagai persamaan diferensial non-linear. Yang kedua, kita akan membahas sistem persamaan diferensial. Sistem persamaan diferensial merupakan suatu sistem yang memuat n buah fungsi yang tidak diketahui. Bentuk umum dari suatu sistem n persamaan orde pertama yaitu dx1 per dt itu akan sama dengan fungsi pertama x1, x2 sampai dengan xn t. Selanjutnya
dx2 per dt akan sama dengan f2 x1, x2 x sampai dengan xn, t sampai dengan dxn per dt akan sama dengan fn x1, x2 sampai dengan xn, t. Nah, sistem persamaan diferensial ini terdiri dari sistem persamaan diferensial linear dan sistem persamaan diferensial non-linear. Sistem dikatakan sebuah sistem persamaan diferensial linear apabila sistem tersebut terdiri dari lebih dari satu persamaan diferensial linear yang saling terkait, dan koefisiennya bisa berbentuk konstanta dan juga bisa berupa bentuk fungsi. Seperti bentuknya ini itu dx1 per dt itu akan sama dengan a11 tx1 ditambah dengan a12 tx2 ditambah dengan fungsi 1t, dan x2 nya a12 tx1 ditambah a22 tx2 ditambah dengan f2t. Nah, selanjutnya sistem persamaan diferensial non-linear bila sistem ini terdiri dari lebih dari satu persamaan non-linear yang saling terkait, yang bentuknya seperti yang ini. Yang ketiga yaitu analisis kestabilan. Menentukan titik kesetimbangan adalah langkah pertama dalam penyelesaian bentuk modal. Setelah itu, modal linearisasi dengan mengakumulasi nilai eigen dari matriks Jacobi. Titik kesetimbangan dari suatu sistem adalah solusi konstan dari sistem yang menjadikan sistem tidak berubah di sepanjang waktu. Misalkan diberikan suatu persamaan diferensial yaitu dx per dt akan sama dengan fungsi fxy dan dy per dt ini akan sama dengan fungsi gx y, x, y, dengan f dan g adalah fungsi kontinu terhadap x dan y. Titik kritis dari sistem adalah x bintang y bintang, sehingga fx bintang y bintang ini akan dan gx bintang y bintang ini akan sama dengan 0. Titik kesetimbangan x bintang dan y bintang ini diperoleh ketika terjadi keadaan setimbang atau dinyatakan secara matematis yaitu dx per dt sama dengan dy per dt itu akan sama dengan 0. Menurut Iswanto 2012, jenis kestabilan dari titik kesetimbangan pada suatu sistem persamaan diferensial linear dapat digolongkan berdasarkan nilai eigen. Di mana teorema satunya itu titik kritis 0,0 dari suatu sistem stabil jika dan hanya jika kedua akar dari persamaan adalah real negatif atau mempunyai bagian bilangan akar realnya itu tak positif atau kecil dari 0, ia akan stabil. Selanjutnya titik kritis 0,0 dari suatu sistem stabil asimptotik jika dan hanya jika kedua akar dari persamaan adalah real dan negatif atau mempunyai bagian real yang negatif, yang positif. Selanjutnya titik kritis 0,0 dari suatu sistem tidak stabil jika dan hanya jika kedua akar dari persamaan adalah real dan positif atau mempunyai dua akarnya itu positif atau besar dari 0. Selanjutnya teorema 2 ini titik kritis 0,0 dari suatu sistem nonlinear adalah stabil asimptotik jika dan hanya jika titik kritis 0,0-nya ini dari sistem yang dilinearkan adalah sistem asimptotik. Dan selanjutnya titik kritis 0,0 dari suatu sistem tak linear adalah tidak stabil jika titik kritis 0,0 yang dilinearkan tidak stabil.
Selanjutnya, linearisasi. Konsep Taylor akan digunakan pada proses linearisasi, sistem persamaan diferensial nonlinear. Menurut Boyce diterima 2000, sistem persamaan diferensial dapat dilakukan linearisasi di sekitar titik kesetimbangan x0 bintang y0 bintang dengan menggunakan ekspansi deret Taylor di titik x0 bintang dan y0 bintang sebagai berikut. Fx, y, ini akan sama dengan fx0 bintang, y0 bintang ditambah dengan fx x0 bintang, y0 bintang dikali dengan x dikurang x0 bintang ditambah dengan fy x0 bintang, y0 bintang dikali dengan y, y0 bintang. Dan gx, y ini akan sama dengan gx0 bintang, y0 bintang ditambah dengan gx x0 bintang, y0 bintang dikali dengan x dikurang x0 bintang ditambah dengan gy x0 bintang y0 bintang dikali dengan y dikurang y0 bintang. Dengan fx0 bintang, y0 bintang akan sama dengan gx0 bintang, y0 bintang akan sama dengan 0. Serta dx per dt-nya itu akan sama dengan dx kurang x0 bintang per dt, dan dy per dt itu akan sama dengan dy, y0 bintang per dt. Kemudian sistem yang ini kita reduksi sehingga menjadi sistem yang linear. Selanjutnya kita misalkan U-nya ini yaitu X. Kita misalkan X kurang X0 bintangnya itu U. Kita misalkan dengan U. Sehingga diperolehlah satu fungsi du per dt itu akan sama dengan dfx0 per dx dikali dengan U. Selanjutnya, persamaan ini menjadi du per dt dikali dengan U1 U2 sama dengan fx x0 bintang, y0 bintang, fy x0 bintang, y0 bintang, gx x0 bintang, y0 bintang, gy x0 bintang, y0 bintang dikali dengan U1 dan U2, di mana U1 ini merupakan x dikurang x0 bintang dan U2 ini y dikurang y0 bintang. Persamaan dapat dibuat suatu matriks Jacobi, di mana matriks Jacobi ini itu akan sama dengan fx, fy, gy, dan gx. Selanjutnya yaitu nilai eigen. Misalkan A anggota Rn kali N vektor tidak 0x, anggota Rn disebut dengan vektor eigen dari A, terdapat skalar yang memenuhi yaitu Ax sama dengan lambda X. Skalar lambda ini disebut nilai eigen dari A, dan X disebut vektor eigen yang sesuai dengan lambda. Jika A merupakan suatu matriks, maka nilai eigen alfa dari A jika dan hanya jika memenuhi persamaan determinan dari alfa, matriks identitas dikurang dengan A, matriks A sama dengan 0. Persamaan ini disebut dengan persamaan karakteristik dari A. Selanjutnya yaitu kestabilan Rutherford-Wirth. Menurut Iswanto, jika dalam sebuah persamaan nilai eigen ada dalam bentuk persamaan berikut, yaitu P lambda itu akan sama dengan K0 lambda pangkat N ditambah dengan K1 lambda pangkat N dikurang 1 sampai dengan K N dikurang 1 dikali lambda. Lambda ditambah dengan Kn sama dengan 0. Ada teorema dari Hasim AOA, titik kesetimbangan akan stabil jika N-nya itu sama dengan 2, N yang ini sama dengan 2, maka K1-nya itu besar dari 0 dan K2-nya itu besar dari 0. Dan jika N-nya ini 3, maka K1-nya itu
besar dari 0, K3-nya besar dari 0, dan K1 dikali K2-nya itu besar dari K3. Selanjutnya jika N itu sama dengan 4, maka K1-nya itu besar dari 0, K3-nya besar dari 0, K4-nya besar dari 0, dan K1, K2, K3-nya itu besar dari K3 kuadrat, K4, K1 kuadrat. Selanjutnya adalah bilangan reproduksi dasar atau R0. R0 ini berfungsi sebagai parameter ambang batas yang memprediksi tingkat penyebaran suatu penyakit. Nah, jika R0-nya ini kecil dari 1, maka dalam populasi tidak terjadi epidemik. Sehingga untuk jangka waktu yang lama, populasi akan terbebas dari penyakit. Selanjutnya, jika R0 ini besar dari 1, maka populasi telah terjadi epidemik. Dan apabila tidak segera dilakukan penanganan, akan menjadi suatu endemik atau wabah. Dan jika R0-nya ini sama dengan 1, kestabilan dari kedua titik keseimbangan tidak dapat ditentukan. R0 dapat diperoleh melalui syarat kestabilan titik endemik. Selanjutnya yaitu model epidemi. Model epidemi ini memodelkan epidemi dalam populasi tertutup. Model dasar epidemi dikenal dengan SIR, di mana SIR ini terdiri dari susceptible, inverted, dan recovered. Contoh-contoh dari dan pengembangan dari model epidemi ini yaitu SIS, di mana SIS ini susceptible, inverted, dan susceptible kembali. Dan SIR ini susceptible, exposed, inverted, dan recovered. Dan SIRS ini merupakan susceptible, inverted, recovered, dan susceptible lagi. Selanjutnya yaitu kecanduan game online. Pada kecanduan game online ini bisa berdampak pada psikis, akademis, sosial, dan dampak fisik. Pada dampak psikis ini, pikiran kita hanya ke game terus, sehingga kalau gamenya itu bersifat konten kekerasan, maka ini memicu pemain untuk meningkatkan pikiran agresif, perasaan, perilaku, dan kecenderungan sosial. Selanjutnya, dampak akademis, di mana pada dampak akademis ini pikirannya hanya terfokus pada game yang ia mainkan, menyebabkan kurangnya konsentrasi pada pelajaran dan pekerjaannya. Mereka akan cenderung melakukan apapun demi untuk bermain game. Selanjutnya yaitu dampak fisik. Pada dampak fisik, adanya pancaran sinar radiasi, dan sinar radiasi inilah yang dapat merusak otak. Selanjutnya sosial. Pecandu game online biasanya akan merasa ketagihan untuk menyelesaikan suatu misi secara terus-menerus, sehingga interaksi sosial pecandu game online ini dengan lingkungannya semakin rendah dan bisa membuat mereka depresi jika mereka ini tidak bisa menyelesaikan suatu misi dari game online tersebut. Kematian adalah dampak yang sangat fatal. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu pembahasan. Pada pembahasan ini kita membahas identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah ini kita menentukan asumsi, variabel, parameter. Selanjutnya kita penyusunan model, selanjutnya penyelesaian model, dan melakukan interpretasi model. Berdasarkan landasan materi, kita dapat membentuk model matematik dengan langkah-langkah pemodelan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi masalah ini, kita menentukan asumsi, variabel, dan parameter. Yang pertama, kita menentukan asumsi. Yang pertama, laju kelahiran dan laju kematian itu konstan. Selanjutnya, individu yang aktif bermain
diasumsikan meninggal secara alami dan meninggal karena aktif bermain. Selanjutnya, individu yang rentan akan pindah ke individu aktif bermain karena adanya interaksi antara kedua individu. Selanjutnya, individu yang sembuh biasa akan pindah ke individu yang rentan, dan individu yang sembuh ini akan sembuh secara total karena adanya kesadaran. Selanjutnya, perubahan individu rentan proporsional terhadap jumlah populasi. Juga dalam mengidentifikasi masalah, kita harus menentukan variabel dari pemodelan yang kita buat, yaitu populasi pada pemodelan epidemi SARS pecandu game online ini terbagi menjadi 3 subpopulasi. Yang pertama yaitu S. Yang S ini merupakan susceptible, di mana susceptible ini populasi yang rentan atau tidak bermain game. Selanjutnya yaitu I, di mana I itu infected, itu populasi yang aktif bermain. Selanjutnya yaitu R itu recovered, itu populasi yang telah berhenti namun masih berpeluang untuk bermain kembali. Tiga, kita harus menduga parameter. Nah, parameter yang saya gunakan ada 5. Yang pertama yaitu mu. Mu ini menunjukkan sebagai laju kelahiran dan laju kematian dalam satuan waktu. Dan juga yang alfa. Alfa ini laju perubahan populasi yang rentan bermain game yang berpindah ke populasi yang aktif bermain game akibat adanya interaksi kedua populasi tersebut. Yang ketiga yaitu parameter beta. Parameter beta ini yaitu laju perubahan populasi yang aktif bermain menjadi berhenti bermain game karena beberapa faktor, faktor umur, kesehatan, dan bosan, dan juga tidak memiliki waktu luang untuk bermain. Nah, dan juga gamma. Gamma ini merupakan laju perubahan populasi yang tidak bermain lagi pindah ke populasi yang rentan bermain. Selanjutnya theta. Theta ini menunjukkan laju kematian akibat
kecanduan bermain game. Berdasarkan diagram Alif, kita dapat membuat model matematikanya, di mana laju perubahan populasi yang rentan atau tidak bermain game ini pada setiap waktu akan meningkat karena adanya laju kelahiran yang konstan sebesar mu. Yang dapat kita rumuskan sebagai itu mu n. Selanjutnya laju perubahan populasi yang tidak bermain game yang atau rentan setiap waktu ini akan berkurang karena adanya interaksi antara individu yang rentan bermain game dengan individu yang aktif bermain game, yaitu sebesar alfa, sehingga kita rumuskan yaitu dikurangi dengan delta S I per N. Selanjutnya laju perubahan populasi yang rentan bermain game ini akan berkurang akibat kematian alami yang dialami individu tersebut. Selanjutnya populasi susceptible ini akan meningkat lagi karena adanya perubahan populasi yang berhenti bermain kembali ke populasi yang rentan bermain lagi, yang dapat dirumuskan yaitu gamma S. Selanjutnya sehingga model dari perubahan populasi yang rentan atau tidak bermain game ini diperoleh dari laju kelahiran dikurangi dengan laju perubahan antara interaksi populasi yang rentan dengan aktif bermain game sebesar alpha S dikali I per N, dan berkurang karena adanya kematian alami yang dialami S sebesar mu S ditambah dengan adanya populasi yang sembuh kembali ke populasi yang rentan bermain game sebesar gamma R. Selanjutnya kita dapat membuat model laju perubahan individu yang aktif bermain game setiap waktu, di mana ia akan meningkat karena adanya interaksi antara populasi yang rentan bermain game dengan populasi yang aktif bermain game sebesar alpha SI per N. Dan dia akan menurun karena adanya kematian alami yang dialami oleh populasi yang aktif bermain, dan juga kematian yang disebabkan karena candu bermain game sebesar mu theta I. Selanjutnya ia akan berkurang kembali karena adanya laju perubahan individu yang aktif bermain ke individu yang sembuh karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor umur, karena bosan, dan tidak ada waktu luang untuk bermain kembali sebesar beta I. Sehingga dapat kita rumuskan bentuk model matematika dari laju perubahan populasi yang aktif bermain game setiap waktu ini akan sama dengan alpha SI per N dikurang dengan mu ditambah theta dikali dengan I dikurang dengan beta I. Selanjutnya yaitu laju perubahan populasi yang tidak bermain lagi namun berpeluang untuk bermain lagi dalam setiap waktu akan diperoleh dan akan meningkat karena adanya laju yang mengakibatkan populasi I ini berpindah ke populasi R.
karena beberapa faktor umur dan karena bosan dan tidak ada waktu lain untuk bermain lagi. Sebesar beta I. Selanjutnya, ia akan berkurang karena adanya kematian alami yang dialami oleh populasi yang tidak bermain lagi, yang namun berpeluang untuk bermain lagi sebesar mu R, dan ia akan berkurang karena adanya laju populasi yang tidak bermain lagi berpindah ke populasi yang rentan bermain lagi sebesar gamma R. Yaitu penyelesaian model. Nah, pada penyelesaian model ini kita menggunakan titik tetap model. Titik tetap model ini terbagi menjadi dua: titik tetap bebas pecandu game online dan titik tetap endemik. Yang pertama, kita akan membahas tentang titik tetap bebas pecandu game online. Sebelum menentukan titik tetap tak endemik atau titik tetap bebas pecandu game online ini, kita harus mengetahui makna titik tetap dari titik tetap bebas pecandu game online ini adalah untuk jangka waktu yang lama. Populasi pecandu game online tidak ada. Secara matematis dapat kita katakan I-nya itu sama dengan 0. Titik keseimbangan atau titik tetap diperoleh dari turunan pertama sama dengan 0. Sehingga turunan pertama S terhadap T, turunan pertama I terhadap T, turunan pertama R terhadap T itu akan sama dengan 0. Sehingga kita perolehlah nilai titik tetap bebas pecandu game online itu adalah 1,0,0, di mana S itu bernilai 1, I-nya bernilai 0, dan TR-nya bernilai dengan 0. Selanjutnya titik tetap endemik. Makna titik tetap endemik ini adalah untuk jangka waktu yang lama populasi penularan yang tidak bermain menjadi aktif bermain game online akan selalu ada dan berpeluang untuk menyebabkan orang lain menjadi aktif bermain game. Secara matematis kita mengakibatkan I-nya itu tidak sama dengan 0. Oleh karena itu kita peroleh nilai dengan melakukan eliminasi dan substitusi. Maka kita peroleh nilai E2-nya itu beta ditambah theta ditambah dengan mu per alpha, dengan mu dikali dengan gamma ditambah mu dikali dengan alpha dikurang beta dikurang mu dikurang theta dibagi dengan alpha dikali dengan gamma theta ditambah dengan gamma mu ditambah dengan mu beta mu kuadrat ditambah dengan mu beta, dan mu beta dikali dengan alpha dikurang beta dikurang mu dikurang theta dibagi dengan gamma mu ditambah dengan gamma theta ditambah dengan mu beta ditambah dengan mu kuadrat ditambah dengan mu theta. Selanjutnya kita melakukan analisis kestabilan titik tetap. Model epidemic Sears terhadap pecandu game online merupakan sistem persamaan diferensial non-linear. Untuk menganalisis kestabilan titik tetap suatu sistem persamaan diferensial non-linear ini dapat dilakukan dengan melinearkan persamaan diferensialnya. Analisis kestabilan titik tetap dapat ditentukan dengan cara menentukan nilai eigen dari matriks Jacobian sistem. Matriks Jacobian dari sistem adalah pada analisis kestabilan titik tetap bebas pecandu game online ini yaitu mu min alpha gamma 0 alpha dikurang beta dikurang mu ditambah theta 0 beta min alpha ditambah mu. Nilai mu ini diperoleh dari turunan persamaan ini terhadap dengan S. Selanjutnya yang itu turunan pertama terhadap I, turunan pertama terhadap R, dan begitu selanjutnya, sehingga diperolehlah nilai Jacobian nilai Jacobian titik tetap bebas pecandu game online ini
yaitu yang seperti pada PPT ini. Selanjutnya kita mencari nilai eigen dengan menggunakan rumus determinan dari gamma dikali dengan matriks identitas dikurang dengan matriks Jacobian pada titik tetap bebas Bechambergen online ini. Sehingga lambda dikali dengan matriks identitas dikurang dengan Jacobian titik tetap bebas Bechambergen online ini sama dengan 0. Sehingga diperolehlah nilai-nilai eigennya adalah nilai eigennya itu min mu, nilai eigen 2-nya alpha dikurang beta ditambah mu ditambah theta, dan lambda 3-nya itu akan sama dengan minus gamma ditambah dengan mu. Dengan cara yang sama kita melakukan analisis kestabilan titik tetap endemik dan kita peroleh hasilnya yaitu lambda pangkat 3 ditambah W5 dikurang omega 5 dikurang omega 4 ditambah dengan mu dikali dengan L kuadrat lambda kuadrat ditambah dengan minus omega 4 omega 5 ditambah dengan mu omega 5 dikurang omega 6 dikali dengan omega 4 dikali dengan lambda ditambah dengan gamma beta dikurang dengan omega 5 omega 6 dikali dengan omega 4 sama dengan 0, dimana omega 4 nya itu akan sama dengan mu dikali dengan gamma ditambah mu dikali dengan alpha dikurang beta dikurang mu dikurang theta dibagi dengan mu theta dibagi dengan gamma mu ditambah dengan gamma theta ditambah dengan mu beta ditambah dengan mu kuadrat ditambah dengan mu theta. Dan omega 5 ini akan sama dengan gamma ditambah dengan mu, dan omega 6 ini diperoleh dari beta ditambah mu ditambah dengan theta, di mana koefisien setiap lambdanya yaitu C0 ini merupakan koefisien dari lambda pangkat 3 dan C1 ini koefisien dari lambda pangkat 2 dan koefisien dari C dan C2 ini merupakan koefisien dari lambda dan C3 ini konstanta. Selanjutnya kita menginterpretasi model di mana pecandu game online akan menyebar dengan cepat jika laju perubahan populasi yang tidak bermain game atau tentang bermain game ke individu yang aktif bermain game lebih besar dari jumlah laju perubahan populasi yang aktif bermain game ke berhenti bermain game karena faktor umur, kesehatan, bosan, atau bisa juga tidak lagi memiliki waktu luang untuk main game, dan ditambah juga dengan laju kematian akibat kecanduan bermain game dan laju kelahiran dan kematian secara alami. Selanjutnya, untuk menurunkan laju penyebaran, maka alfanya ini harus lebih kecil dari jumlah beta ditambah theta ditambah dengan mu. Selanjutnya yaitu bab 4. Bab 4 itu berisi kesimpulan dan saran. Dapat kita simpulkan bahwa model epidemic search itu sama dengan yaitu laju perubahan populasi yang rentan atau tidak bermain game terhadap waktu akan sama dengan laju kelahiran dikurang dengan laju interaksi antara populasi yang rentan dengan populasi yang aktif bermain, dan akan meningkat karena adanya perpindahan antara populasi yang tidak bermain lagi ke kelas yang rentan bermain lagi, yang rentan untuk bermain game. Selanjutnya ia akan berkurang karena adanya kematian alami yang dialami oleh populasi yang
yang rentan bermain game. Selanjutnya, laju perubahan populasi yang aktif bermain akan setiap saat akan bertambah karena adanya laju interaksi dengan populasi S dengan I. Selanjutnya akan berkurang karena kesembuhan, karena yang populasi yang aktif bermain ini sembuh dan tidak bermain lagi, tetapi diasumsikan bisa balik ke kelas yang rentan bermain, dan ia akan berkurang karena adanya kematian yang diakibatkan pecandu game dan kematian alami yang dialami oleh populasi yang aktif bermain. Selanjutnya, laju perubahan populasi yang berhenti bermain game namun dia berpeluang untuk ke kelas rentan bermain lagi diperoleh dari populasi yang aktif bermain pindah ke populasi yang tidak bermain lagi akibat karena umur, bosan, dan tidak ada waktu luang bermain lagi, dan akan berkurang karena adanya populasi yang tidak bermain namun berpeluang karena adanya laju populasi yang berhenti bermain ini berpindah ke populasi yang rentan bermain game, dan dia akan berkurang juga karena adanya kematian alami yang dialami oleh populasi yang berhenti bermain namun berpeluang untuk ke kelas yang rentan bermain kembali. Selanjutnya, jika alfanya itu kecil dari jumlah beta ditambah mu ditambah dengan theta, maka dinamika populasi pecandu game online berada pada kondisi R0-nya itu kecil dari 1. Selanjutnya, jika alfanya itu besar, sehingga grafik menuju di sekitar titik tetap bebas pecandu game online, atau di mana titik tetapnya itu S-nya itu 1, I-nya itu 0, dan R-nya itu 0. Dan pada saat tertentu populasi pecandu game online akan menghilang. Dan jika alfanya itu besar dari jumlah beta ditambah mu ditambah 0, maka dinamika populasi pecandu game online ini akan berada pada kondisi R0 itu besar dari 1. Di pecandu game online akan meningkat menjadi wabah, tapi pada saat tertentu akan menurun sekitar tetap endemik. Jadi, untuk menghilangkan populasi pecandu game online, maka kita harus mengurangi parameter alfa dan menaikkan parameter beta. Dan presentasi dari saya, mohon maaf ada kekeliruan dan banyak kesalahan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga presentasi ini mudah dipahami dan menambah pengetahuan mengenai model matematika epidemiologi pada pecandu game online. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.